Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan termodinamika 1 sampai pada bab Application of Thermodynamics to Flow Process atau aplikasi termodinamika terhadap proses alir. Pada buku Smith Vanes and About berada pada chapter 7. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan termodinamika 1 dari program studi teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur. Berbicara terkait dengan flow proses atau proses alir, maka tak lepas dari perhitungan neraca massa, neraca energi, dan juga neraca entropi yang telah dipelajari pada bab 2 dan bab 5. Pada bab ini, kita akan mengaplikasikan neraca massa, neraca energi, dan juga neraca entropi pada proses yang spesifik. Materi pada bab ini sesungguhnya lebih tepat ya kalau kita sebut sebagai mekanika fluida, karena bukan hanya relate dengan termodinamika, tetapi juga berkaitan dengan momentum balance. Nah, pada bab ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan persamaan-persamaan termodinamika yang dapat diaplikasikan ke laju alir yang steady state pada satu dimensi terhadap atau untuk fluida yang kompresibel. Kemudian kita juga akan belajar mengaplikasikan persamaan termodinamika pada perhitungan laju aliran pada pipa dan nozzle. Di sini kita juga akan melakukan perhitungan pada proses throttling, lalu menghitung kerja yang dihasilkan oleh turbin dan expander, serta kita akan mengeksaminasi proses kompresi yang diproduksi oleh kompresor, pompa, blower, kipas, dan juga vakum pump. Ya, ini adalah yang akan kita pelajari pada bab 7 ini. Di sini kita akan belajar ducting ya atau perpipaan, duct flow untuk compressible fluid. Jadi sebenarnya nanti di sini kita akan lebih banyak berbicara terkait fluida yang kompresibel ya, yaitu gas. Pada ducting ada pipa, nozzle, dan juga throttling. Lalu nanti expander, alatnya merupakan turbin. Lalu pada proses kompresi ada kompresor dan pompa. Oke, kita mengawali dari proses duct flow dari fluida kompresibel. Ducting atau duct flow itu merupakan aliran perpipaan ya, sistem perpipaan. Nah, pada sistem perpipaan maka permasalahan yang timbul ya atau yang perlu dihadapi ya di sini terkait dengan sizing ya, shaping, ukuran ya, bentuk dari pipa dan juga nozzle. Nah, untuk mengatasi itu maka perlu aplikasi dari momentum balance. Sedangkan untuk termodinamika akan menyediakan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan perubahan tekanan, perubahan kecepatan, perubahan luas area, perubahan entalpi, entropi, serta perubahan volume pada aliran. Di sini kita akan menganggap ya, mengasumsikan bahwa proses aliran nanti sifatnya adalah adiabatik, kemudian steady state, mengalir pada satu dimensi dan merupakan fluida yang kompresibel, di mana tidak ada soft work atau W dan juga tidak ada perubahan potensial energi. Oke, di sini kita akan langsung mulai untuk bagaimana penurunan persamaannya yang terkait dengan sistem perpipaan atau ducting ini. Di sini kita kembali kepada neraca energi
yang merupakan hukum pertama termodinamika, bahwa di sini ada akumulasi ya. Di sini adalah perubahan energi di dalam sistem. Di sini kita mulai dari persamaan neraca energi, di mana akumulasi dmu di sini adalah perubahan energi di dalam sistem, ditambah dengan delta H plus setengah U kuadrat plus ZG dikalikan dengan M laju masanya plus sama dengan Hi plus W. Di sini U merupakan kecepatan linear. Kalau sebelumnya kita mungkin familiar bahwa kecepatan linear itu V, maka pada chapter ini, pada termodinamika kita menggunakan U kecil. Jangan salah dengan U besar ya, karena kalau U besar adalah internal energi. Di sini U kecil atau linear velocity. Oke, tadi kita punya asumsi bahwa keadaan steady state berarti di sini tidak ada akumulasi atau tidak ada perubahan energi terkait pada di dalam sistem. Kemudian tidak ada soft work adiabatis ya, Hi0, tidak ada V karena tidak soft work. Kemudian energi potensial juga diabaikan, sehingga persamaannya menjadi delta H plus setengah U kuadrat sama dengan 0. Maka ini kalau dibuat dalam bentuk turunan ya, itu menjadi nih DH sama dengan min UDU, atau dituliskan di sini pada persamaan 7.3. Artinya di sini perubahan entalpi directly ya berpengaruh atau sebanding terhadap perubahan kecepatan. Selanjutnya dari persamaan dari Maas-Ballan equation dan juga continuity equation kita akan mendapatkan persamaan baru. Ini dari Maas-Ballan bahwa dmCv per dt di sini plus ditambah dengan delta M sama dengan 0, di mana massa adalah rho dikalikan kecepatan linear dikalikan luas penampang ya, karena M konstan maka di sini dm CV-nya adalah 0, delta U A ya, rho U dikalikan A sama dengan 0. Tadi perubahan masanya karena M konstan maka dm adalah 0, atau perubahan laju massa sama dengan 0. Sementara M sendiri bisa dituliskan massa adalah U dikalikan A per V. Jadi ini merupakan konversi dari massa. Selanjutnya di sini kita dapatkan ya dengan persamaan kontinuitas di sini diturunkan DUA per V itu menjadi persamaan 7.4 di mana dV per V min DU per U min DA per A. Oke, diingat-ingat kembali ya bagaimana cara menurunkan satu pecahan ya D kalau dia punya pembilang dan penyebut DUA per V, bagaimana menurunkannya. Masih ingat ya, kemarin ada penurunan di matematika, di kalkulus kan ada ya, turunan U dikalikan V, misalkan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, bagaimana di sini penurunan untuk UA per V. Nah, kalau kalian betul dalam cara menurunkan akan diperoleh persamaan 7.4. Selanjutnya kita akan kembali ke chapter 6 di mana hubungan termodinamika pada properti-properti fundamental, maka didapatkan persamaan bahwa DH sama dengan TdS plus VdP. DH ya perubahan entalpi adalah T dikalikan perubahan entropi plus VdP. Sini pada persamaan 6.9. Kita tahu bahwa volume itu merupakan fungsi dari entropi dan tekanan, maka perubahan volume ya kita tuliskan sebagai dou V per dou P dP plus dou V per dou S ds. Ya di sini kita tuliskan karena dV merupakan fungsi dari dua jenis, dia dipengaruhi S dan juga dipengaruhi P. Maka perubahan V total adalah perubahan volume
terhadap perubahan tekanan ditambah dengan perubahan volume terhadap perubahan entropi. Artinya V dipengaruhi oleh S dan P, maka perubahan volume di sini juga dipengaruhi oleh perubahan P dan juga perubahan S. Di sini kita punya dou V per dou S. Sebelumnya pada chapter 3 kita sudah punya persamaan bahwa dou V per dou S itu ya kita punya persamaan karena dou V dou S kita jabarkan menjadi dou V per dou T dikalikan dou T per dou S. Oke, si simbol ini saya menyebutnya do ya, tapi kalau misalkan ada yang menyebut del juga tidak masalah. Del maksudnya delta ya, perubahan atau disebut dengan do simbolnya. Dou V per dou T ya ini sama, bahwa dou V per dou S diuraikan menjadi dou V per dou T dikalikan dou T per dou S. Pada persamaan 3.3 kita punya persamaan volume expansivity beta, di mana nilai beta adalah 1/V dou V per dou T. Nah, karena tadi kita di sini ada dou V per dou T ya, maka di sini dou V per dou T adalah beta dikalikan alfa. Sedangkan dari persamaan 6.18 kita punya persamaan bahwa dou S per dou T merupakan CP per T. Nah, sehingga di sini kalau dou T per dou S dibalik ya, berarti T per CP. Nah, sekarang ya maksudnya ada ini dou V per dou S bagaimana? Dou V per dou S berarti untuk dou V per dou T-nya kita substitusikan dengan beta dikalikan V ya. Ini kan merupakan beta dikalikan V, sedangkan dou T per dou S karena kebalikan dari ini maka menjadi T per CP. Maka persamaannya beta V dikalikan T per CP menjadi persamaan ini. Ini adalah persamaan dou V per dou S pada P konstan. Selanjutnya hubungan yang berikutnya itu adalah terkait dengan fisika, yaitu hubungan kecepatan linier dan juga kecepatan suara di media. Sound in a medium. Oke, bahwa C kuadrat atau kecepatan suara adalah min V kuadrat dou P per dou V pada S konstan. Oke, ini kita balik ya, bahwa dou V per dou P berarti kebalikan dari ini adalah min V kuadrat per C kuadrat. Ya, jadi kalau ini kebalikannya kan dou P per dou V, maka di sini dou V per dou P. Harusnya kan kalau dou P per dou V kan C kuadrat per V kuadrat ya, karena di sini dou V per dou P menjadi minus V kuadrat per C kuadrat. Sekarang kita substitusikan dua turunan parsial pada persamaan untuk dV. Oke, tadi kan kita punya dV tadi, aslinya dV kan ini ya, dou V per dou P dP plus dou V per dou S ds. Nah, tadi yang sudah kita peroleh hasilnya, ini masih yang dou V per dou S. Kita belum punya yang dou V per dou P. Maka di sini untuk dou V per dou P adalah V minus V kuadrat per C. Nah, di sini dou V per dou S ini seharusnya ds. Dou V per dP di sini seharusnya P ya. Maka dou V per dou S-nya kita menggunakan persamaan yang kita peroleh sebelumnya, beta VT per CP ds. Sedangkan dou V per dou P kita ganti dengan min V kuadrat C kuadrat dP. Ingat ya, ini hanya mengganti dou V per dou P, ini adalah hanya mengganti yang di dalam kurung saja menjadi V kuadrat per C kuadrat. Ini mengganti dou V per dou S, beta VT per CP. ds-nya tetap, dP-nya tetap. Nah, sehingga persamaan ini kalau masing-masing ya dibagi dengan V, maka kita akan punya persamaan dV per V sama dengan beta T per CP ds min V per C kuadrat dP pada persamaan 7.5. Selanjutnya kita punya bahwa persamaan 7.3, 7.4, 6, 9, dan 7.5 ini berhubungan dengan 6 diferensial, yaitu DH, DU, DV, DA, DS, dan DP. Sekarang kita akan mengembangkan persamaan ya yang menunjukkan diferensial
ya, sehingga tersisa sebagai fungsi. Ini DH sama dengan min UDU, dan tadi kita juga punya persamaan bahwa DA sama dengan TDS plus VDP. Maka karena sama-sama DH, kita samakan min UDU sama dengan TDS plus VDP ya. Persamaan 7.6. Kemudian tadi kita punya persamaan kontinuitas dV per V minus DU per U min DA per A sama dengan 0. Nah, dV per V kita dapat dari mana? Tadi kita punya dV per V ya. Ini dV per V adalah beta T per CP ds min V per C kuadrat. Kemudian dari persamaan 7.4 tadi kita punya min UDU sama dengan TDS plus VDP, maka ini masing-masing kita bagi dengan U kuadrat, sehingga kita punya persamaan min DU per U sama dengan ini ya, T per U kuadrat ds plus V per U kuadrat dP. Maka di sini nanti kita akan masukkan ke persamaan ini. Selanjutnya kita substitusikan ya nilai dV per V dari ini. Kemudian ini kita masukkan untuk nilai DU per U. Ya, sementara DA per A-nya tetap, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Ya, di sini dikumpulkan untuk ds-nya beta T per CP ds plus T per U kuadrat ds plus V per U kuadrat dP min V per C kuadrat dP ya. Yang sama-sama dP dikumpulkan, yang sama-sama ds dikumpulkan. Sehingga kita punya persamaan ini beta T per CP ds ya, dan seterusnya. Nah, masing-masing karena banyak yang mengandung U kuadrat di bagian bawah, maka dikalikan dengan U kuadrat atau dikalikan dengan kecepatan linear kuadrat. Kemudian di sini sehingga U bisa dicoret ya. U ini sama ini. Sehingga kita punya persamaan beta U kuadrat per CP plus 1 TDS plus 1 min U kuadrat per C kuadrat VDP min U kuadrat per ADA sama dengan 0. Di sini kita memperkenalkan satu nilai yang namanya adalah Mach number atau M, di mana Mach number ini adalah rasio atau perbandingan kecepatan fluida pada pipa terhadap kecepatan suara di fluida. Atau sama dengan U per C. Sehingga setiap ada U per C kita ganti dengan M atau Mach number. Sehingga mana yang ada U per C di sini ya, ada U kuadrat per C kuadrat, maka kita ganti dengan M kuadrat. Oke, selanjutnya persamaan 7.6 dan 7.7 dikombinasikan ya agar kita bisa menghilangkan VDP. Min UDU sama dengan TDS plus VDP, sementara VDP adalah min ya TDS min UDU. Selanjutnya dari persamaan tadi masing-masing dibagi dengan 1 min M kuadrat, kita akan mendapatkan persamaan 7.8. Nah, tadi kita punya VDP di sini. Sebelumnya kita tahu bahwa ini VDP adalah min TDS min UDU. Maka nilai VDP di sini kita ubah menjadi min TDS min UDU. Kebetulan di sini sama-sama punya DS, maka bisa kita sederhanakan lagi menjadi persamaan 7.8 bahwa UDU sama dengan UDU minus beta U kuadrat per CP plus M kuadrat per 1 min M kuadrat TDS plus 1 per 1 min M kuadrat DA. Persamaan umumnya adalah 7.8. Nah, ini sekarang kita bisa kembangkan lagi ya dengan menggabungkan persamaan 7.3 yang terkait dengan DH, DS, dan DA. Oke, ini diperoleh persamaan 7.9 dan 7.10. Berdasarkan hukum termodinamika kedua bahwa ds per dx itu lebih besar sama dengan 0. Demikian penurunan persamaan untuk proses alir.